Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Suatu kesyukuran yang luar biasa, Allah masih memberikan kita limpahan karunia, Allah masih memberikan kita rahmatnya, dan Allah masih memberikan kita kesempatan. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk terus melipat gandakan amal kebaikan kita. Ikhwah fillah rahimakumullah, bulan suci Ramadan sekali lagi mengajarkan kita untuk selalu mengoptimalkan waktu dalam melakukan hal terbaik untuk beribadah. Bulan suci Ramadan mengarahkan kita untuk menjadikan waktu-waktu yang kita miliki sebagai sarana yang bermanfaat dalam melipat gandakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam ayat ini Allah secara tegas menjelaskan bahwa tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah, dan ibadahnya bukan hanya sebatas ibadah saja, namun mukhlishina lahuddin, yaitu diikhlaskan karena agama. Ikhwah fillah rahimakumullah, kita paham dan kita sadar bahwa perbuatan kebaikan, amal-amal kebaikan, ibadah yang kita lakukan ini harus dilandasi dengan keimanan, harus dilandasi dengan tujuan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya memaknai apa itu ibadah. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Bahwa ibadah itu adalah satu nama yang mengumpulkan jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Mengumpulkan segala hal yang memang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik perkataan, baik perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Dengan ini kita bisa memaknai bahwa ibadah ini tidak hanya termaksur pada hal-hal yang ritual semata, namun segala hal kebaikan, dan ini dicintai dan diridhoi oleh Allah merupakan sebuah ibadah. Ikhwah fillah rahimakumullah, ibadah memang betul banyak bentuknya, mulai daripada ibadah qalb, ibadah lisan, dan ibadah arkan. Namun yang paling penting di dalam melaksanakan ibadah adalah tujuan daripada ibadah itu sendiri. Dan tadi di dalam surat Al-Bayyinah dijelaskan bahwa ibadah tujuannya itu adalah untuk mendapatkan ridho, mendapatkan ikhlas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu perlu mengikhlaskan segala yang kita lakukan, segala perbuatan, amal perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah, dalam hal ini juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal itu tergantung pada niatnya. Jadi kita perlu kembali menata hati kita sebagai muara daripada niat kita untuk melihat ketika kita melaksanakan amal-amal perbuatan, untuk apa kita melakukan hal tersebut. Karena niat menjadi tolak ukur diterimanya suatu amal ibadah. Ulama sepakat bahwa setidaknya ada dua hal yang menjadikan amal ibadah kita diterima. Yang pertama, ikhlasun niyah sahihul kaifiyah. Niat yang ikhlas serta cara yang benar. Maka dari sini kita harus kembali menata hati kita, menata ulang keikhlasan kita, terus memupuk diri kita dan hati kita agar segala hal dan amal ibadah itu terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah, dan dalam momentum 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana kita sebentar lagi akan ditinggalkan oleh bulan yang mulia,
Mari kita optimalkan waktu yang kita miliki hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita optimalkan waktu yang kita miliki untuk menata diri kita, kembali merekonstruksi diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai tujuan daripada puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Ikhwafillah rahimakumullah, sekian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.